Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Hamzah dari bidang kajian jurnalistik. Kali ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Peran Komunitas Pijar dalam Enkulturasi Tradisi Pandai Besi kepada Generasi Muda. Etnografi, Komunikasi, Pendidikan Budaya Pandai Besi kepada Generasi Muda. Konteks penelitian. Saat ini masyarakat Indonesia akrab dengan perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Hal itu terbukti dalam data We Are Social tahun 2020 yang menunjukkan 175,4 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia. Nah, di balik kenyataan itu terdapat tradisi pandai besi yang kini kurang diperhatikan keberadaannya. Padahal, seperti jelas ahli sejarah Anthony Reid, besi kerap kali dianggap sebagai suatu simbol kekuatan dan keteguhan. Nah, agar budaya asli tersebut tetap dilaksanakan oleh masyarakat, maka dibutuhkan proses pewarisan dengan belajar melalui budayanya sendiri. Oleh karena itu, komunitas pijar berdiri sebagai ruang pembelajaran bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda, sehingga mereka dapat menuangkan ilmu pandai besi dimanapun dan kapanpun. Dari sanalah saya tertarik untuk membahas lebih dalam tentang komunikasi yang terjadi dalam enkulturasi komunitas pijar untuk mewariskan tradisi pandai besi. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif karena perlu dekat dan bersentuhan langsung dengan objek penelitian. Kemudian, saya menggunakan etnografi komunikasi menurut Delhims berdasarkan hierarki lingkar, sehingga dapat mengulas interaksi dalam ragam praktik komunikatif yang ada di komunitas pijar. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Kemudian, ada temuan dan hasil penelitian. Komunitas pijar dalam kegiatan belajarnya menerapkan komunikasi kelompok yang melalui tahapan penentuan jadwal, penyampaian pesan, dan kegiatan praktik sampai evaluasi. Nah, dari tahapan tersebut, situasi komunikatif terdapat 2 kelompok, yaitu diskusi kelompok bersuasana kekeluargaan, sehingga memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk bergurau dan santai. Adapun kegiatan belajar praktik yang suasananya sakral atau ketat akan hukum adat, sehingga kalau mereka melanggar hal tersebut akan terjadi kesalahan fatal gitu. Dan ini bentuk visualnya. Kemudian terdapat komponen-komponen komunikasi yang saling berhubungan dalam peristiwa komunikatif pada enkulturasi pandai besi di komunitas pijar, yaitu terdiri dari setting, partisipan, and exequent, keys, instrumentalities, norm of interaction, dan genre. Kemudian ada tindak komunikatif yang sudah saya bagi dalam tabel berikut. Tindak komunikatif dalam komunitas pijar pada dasarnya memiliki fungsi interaksi tunggal, seperti permohonan, pernyataan, referensial, atau perintah dengan bentuk verbal atau non-verbal. Dari ketiga hierarki yang sudah saya sebut sebelumnya, terbentuklah model ini. Terkait adanya peran komunikasi yang dilakukan internal komunitas atau luar komunitas, keduanya melakukan kegiatan berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam komunikasi langsung, pihak internal komunitas dengan rutin bergiat di beberapa acara seperti pameran lokakarya dan pertunjukan seni. Dalam kegiatan tersebut, ada pengajar sebagai komunikator dan anggota sebagai komunikan. Selain itu, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut mempunyai latar belakang yang beragam. Walaupun demikian, komunikator dan komunikan memiliki kedudukan yang sama. Hal itu membuat proses komunikasi lebih aktif dengan pertukaran informasi dan pemahaman tentang tradisi pandai besi. Nah, sedangkan dalam komunikasi tidak langsung, komunitas pijar menggunakan beberapa media sosial yang menjadi salah satu media yang efektif untuk memberikan edukasi atau gambaran lebih jelas kepada generasi muda terkait tradisi pandai besi ini, dan cangkupannya lebih luas. Dan
Hal itu juga ada proses interaksi yang menggunakan alat tersebut dan akhirnya menimbulkan dampak dan timbal balik. Nah, selain itu, dari ketiga hierarki lingkar dan dalam enkulturasi tersebut, akhirnya menjadi satu kesatuan yang membentuk pola komunikasi sirkuler. Pola ini memperjelas bahwa komunikasi yang dilakukan oleh komunitas terdapat timbal balik atau feedback, serta pengajar dan anggotanya memiliki kedudukan yang sama. Pola inilah yang akhirnya menjadi jalur sekaligus pembentuk komunitas pijar, ikut andil dalam pelestarian serta keberlanjutan tradisi pandai besi Indonesia pada khalayak khususnya generasi muda. Sekian dan terima kasih.